payah. Ayo pon meh. Baiklah, sebelum kita mulai pekerjaannya, mari kita pakai sarung tangannya dulu teman-teman, karena keselamatan lebih penting dan kita utamakan. Baiklah, sebelum kita mulai belajar bersama, ini akan saya perkenalkan dulu. Ini adalah gear transmisi motor yang saya gunakan. Ini punya motor Astrea Prima, Honda Astrea Prima. Mungkin punya Supra juga sama, mungkin kayak gini juga. Dan setelah itu ini ada juga gear yang terkecil, tapi ini betulnya panjang, tapi ini sudah dipotong teman-teman ya, kayak gini. Ini nggak masalah. Dan ini adalah gear 2 kalau nggak salah ini. Ini tidak dipermasalahkan, yang penting kecil kayak gini. Betulnya ini ada sangkutan kayak gitu, tapi sudah saya gerenda kayak gini teman-teman, jadi rata ya. Baiklah, kayak gini untuk gearnya kita mau menggunakan 4 biji. Dan selanjutnya saya memakai, ini ada betoneser, dan ini bebas apabila tidak memakai betoneser bisa menggunakan plat strip atau besi siku atau yang lainnya. Untuk kepanjangannya 30 cm atau menyesuaikan kebutuhan apabila teman-teman mau membuat. Dan selanjutnya ada juga plateser yang ketebalannya 5 mili, minimal 3 mili lah bisa dipakai. Untuk kebesarannya ini 14 cm seperti ini teman-teman. Kita membutuhkan 2 biji ya, kayak gini. Dan ini adalah plat tester juga berukuran 10 cm. Ini saya buat sebagai dudukannya nanti, dudukan gearnya maksudnya. Dan yang terakhir ini juga lontop sekop. Mari kita mulai rapatnya teman-teman, jangan kemana-mana. Baiklah, yang pertama-tama ini akan saya, untuk platnya akan saya jadikan satu yang nantinya akan saya ukur. Dan untuk yang bagian pinggir-pinggir sini akan saya berikan sepeleng 1 cm, karena ini saya memakai betoneser, saya sesuaikan dengan betoneser yang saya pakai. Jadi lubangnya nanti akan kita berikan 5 lubang, yaitu 4 betoneser dan 1 as tengah teman-teman ya. Dan kira-kira seperti ini akan saya lubangi dulu, akan saya bor bagian pinggir-pinggir seperti ini dan tengahnya. Setelah saya bor seperti ini dan satu plat akan saya ambil kayak gini, dan ini lubangnya akan saya gedein, saya sesuaikan dengan betoneser yang saya pakai seperti ini teman-teman ya. Untuk pengoboran seperti ini, dan untuk bagian tengah ini saya sesuaikan dengan as yang saya pakai seperti ini teman-teman. Usahakan agak sedikit longgar, jangan terlalu press. Dan untuk betonesernya sebelum saya las akan saya berikan lubang, dan yang nantinya akan saya berikan baut. Ini bertujuan apabila nanti ada kendala atau seret atau gimana, bisa kita bongkar dan kita pasang kembali. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita bor dulu.
Baiklah, setelah saya berikan tap-tapan kayak gini, marilah kita rakit teman-teman. Kita las, kita pasang murnya. Baiklah teman-teman, untuk boxnya ini sudah jadi kira-kira seperti ini. Dan untuk lontopnya sudah saya sesuaikan sendiri dengan boxnya ya, seperti ini kira-kira. Untuk gear transmisinya ini akan saya ambil bagian asnya yang akan saya las, saya jadikan satu dengan lontopnya. Dan untuk bagian pinggir sisi lainnya seperti ini akan saya berikan mur yang nantinya akan saya laskan dengan platnya teman-teman. Kira-kira kayak gini. Langsung saja kita las. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Setelah saya las, usahakan apabila teman-teman mau membuat tetap bisa berputar atau posisi longgar kayak gini. Dan untuk asnya dan lontopnya sebelum saya las akan saya ukur dulu, saya sesuaikan. Setelah saya lepas seperti ini, untuk lontop dan asnya akan saya las jadikan satu seperti ini. Namun apabila mengelas, usahakan tetap dalam posisi lurus teman-teman. Setelah saya rakit kembali seperti ini teman-teman, ini tetap dalam keadaan lurus dan bisa berputar. Dan untuk GG-nya ini, gear transmisinya ini akan saya pasangkan seperti ini. Namun akan saya ratakan dulu sebelum saya pasang. Akan saya buang untuk bagian yang tidak terpakai. Dan setelah saya ratakan seperti ini teman-teman, ini bertujuan agar tidak terlalu memakan banyak ruangan ya, maksudnya. Nah, seperti ini kira-kira. Dan selanjutnya ini ada juga as. Ini as apa sih ini? Pokoknya ini bawaan motor. Mesti ada motor kayak gini. Ini ada di roda gila, ini bertujuan akan saya pakai untuk menyatukan gear kecil dan gear besar seperti ini teman-teman. Akan saya alaskan jadi satu. Setelah saya las dan saya potong seperti ini teman-teman, akan saya sesuaikan seperti ini, yang nantinya untuk platnya akan saya bor untuk membuat dudukan pada asnya. Baiklah, setelah saya bor seperti ini teman-teman, langsung saja saya pasangkan dulu untuk gear pada as utamanya kayak gini. Ini gear besar. Dan selanjutnya untuk gear ini yang kecil akan menggerakkan gear pada as utamanya seperti ini teman-teman. Usahakan tetap diperhatikan karena ini sangat ruwet
Nah, sudah kayak gini. Dan selanjutnya untuk yang terakhir ini ada gear yang terkecil tadi. Akan saya pasangkan seperti ini. Untuk pemasangannya saya memakai mur kayak gini ya. Nah, misalkan pelek kayak gini. Dan selanjutnya akan saya auskan dulu ya. Ini akan saya bor. Nah, setelah saya auskan kayak gini, saya pasangkan. Langsung saja saya laskan teman-teman. Pelek kayak gini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya ulangi kembali untuk pemasangannya agar mungkin ada yang masih belum paham. Tapi saya yakin untuk teman-teman semua ini mesti lebih paham daripada saya, karena saya pun juga masih belajar itu teman-teman. Intinya bereksperimen lah pokoknya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Agak sedikit seret karena masih belum ada tatapan depannya ya. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya untuk plat depannya ini akan saya lobangi, saya sesuaikan dengan as-as yang ada pada gearnya ya. Dan setelah saya berikan 3 lubang seperti ini teman-teman, bisa diperhatikan. Usahakan tetap lurus agar ringan saat kita putar. Seperti ini kira-kira. Dan untuk dudukan platnya ini akan saya berikan bautan. Ini bertujuan agar mudah kita bongkar saat ada problem. Dan kira-kira kayaknya cuma bisa diberikan 3 baut teman-teman, karena yang satu baut nyangkut di gearnya. Langsung saja saya bor dulu. Dan setelah saya bor seperti ini teman-teman, kira-kira yang satu baut tidak bisa dipakai ya. Apabila teman-teman mau membuat, silahkan dimodifikasi sendiri untuk kotakannya. Ini untuk murnya seperti ini. Mur dan baut saya berikan bushing motor, sudah saya sesuaikan. Ini bertujuan agar tidak terlalu press, ada sedikit speleng. Dan setelah saya berikan mur dan baut seperti ini teman-teman, langsung saja untuk bagian kepala bautnya akan saya las. Kira-kira seperti ini. Langsung saja saya las. Dan besi ini saya dapatkan dari bekas rumah kampas kopling yang saya pecah teman-teman. Untuk ekolannya saya memanfaatkan plat strip kayak gini. Ini akan saya berikan lubang. Untuk mempersingkat waktu seperti ini, kira-kira saya rasa untuk teman-teman semua sudah paham. Dan untuk kepanjangan plat stripnya ini sendiri 15 cm. Lebih panjang lebih bagus karena akan meringankan beban saat kita putar teman-teman. Baiklah, setelah seperti ini akan saya laskan jadikan satu sama bekas rumah kampas koplingnya seperti ini. Dan setelah saya laskan seperti ini sudah jadi dan semoga sejauh ini mudah untuk dipahami. Untuk langkah selanjutnya saya juga menyiapkan mur. Ini bertujuan untuk saya jadikan pengunci pada talinya nanti. Baiklah, kira-kira seperti ini. Dan untuk prinsip kinerjanya, saat kita putar pada tuas utamanya sini, jadi putaran pada as tengahnya akan semakin menurun teman-teman ya.
bisa diperhatikan. Jadi akan semakin ringan saat kita berikan beban teman-teman. Oke, saya coba menggunakan kawat 4 mili, tidak terasa karena terlalu ringan ya mungkin. Seperti ini kira-kira. Dan selanjutnya ini ada juga kawat 8 mili. Oke, cukup kuat teman-teman, seperti ini kira-kira. Dan ini long thread baut 14 atau setara dengan 12 mili kira-kira. Baiklah teman-teman, cukup kuat ya, bisa diperhatikan. Langsung saja kita warnai dulu teman-teman. Baiklah, setelah saya warnai seperti ini, semakin ngawur nih teman-teman, nggak karu-karuan. Akan saya berikan tambang dulu, yang setelah ini akan kita tes ya teman-teman. Dan setelah saya ikatkan klip seperti ini, apabila teman-teman mau membuat, usahakan kuat karena ini akan menarik beban yang cukup berat teman-teman. Langsung saja kita coba ya. Baiklah, untuk menguji kualitasnya teman-teman, ini saya sudah menyiapkan tempat, ini tempat darurat. Jadi bekas dudukan diesel akan saya taruhkan seperti ini. Dan setelah itu akan saya berikan tang jepit kayak gini ya. Dan untuk pengetesan pertama saya menggunakan ini ada diesel yang berkapasitas 6 PK setengah atau mungkin beratnya sekitar 15 kiloan. Saya gantungkan seperti ini dan setelah ini akan saya coba. Namun sebelum itu akan saya tunjukkan dulu, ini benar-benar real bukan hoax ya. Bisa diperhatikan ini talinya larinya ke sana. Nanti dikiranya hoax atau settingan. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Langsung saja saya pasang tuasnya dan saya putar kayak gini. Bisa diperhatikan teman-teman, sangat ringan ya. Ini untuk berat sekitar 15 kilo lebih teman-teman. Pengetesan nomor 2 saya menggunakan aki 150 ampere atau mungkin beratnya sekitar 30 kiloan lebih. Seperti ini teman-teman, sangat ringan. Bisa diperhatikan. Oke, akan saya turunkan kembali. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat subscriber yang sudah request untuk dibuatkan katrol. Jadi wujudnya seperti ini. Mohon maaf apabila kurang sempurna, silahkan disempurnakan sendiri. Dan silahkan disesuaikan sendiri dengan kebutuhan teman-teman. Apabila mau dimodifikasi menggunakan dinamo mungkin lebih baik, karena jadinya pasti lebih ringan. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat membuat video terbaru lagi untuk teman-teman dan saudara semuanya ya. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya teman-teman. Mantap ya.